Selamat malam, rekan-rekan semua. Terima kasih telah bergabung dalam presentasi hari ini. Saya Imade Ardi Sudestra, mahasiswa pasca sarjana Ilmu Komputer, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan, yang di mana penelitian ini berjudul Klasifikasi Penyakit Padi dengan DenseNet 121 pada dataset padi dokter. Nah, dataset ini adalah dataset yang publik, yang di mana penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan model deep learning DenseNet 121 dalam mengklasifikasikan penyakit padi menggunakan gambar daun padi secara digital. Nah, sebagai pendahuluan, padi adalah salah satu tanaman pangan yang sangat penting, terutama di Indonesia yang merupakan salah satu penghasil padi terbesar di dunia. Padi bukan hanya menjadi sumber utama makanan, tetapi juga menjadi kunci ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi kita. Namun, produksi padi kita terus terancam oleh berbagai penyakit yang dapat mengurangi hasil panen hingga 70% pada kondisi yang sangat parah. Oleh karena itu, deteksi dini penyakit pada padi sangat krusial untuk mencegah kerugian besar bagi para petani. Nah, pada saat ini, model tradisional untuk mendeteksi penyakit padi sangat bergantung pada inspeksi visual yang sering kali memakan waktu dan tidak efisien dan tentunya rentan terhadap kesalahan prediksi dari manusia. Nah, terlebih lagi banyak penyakit padi yang memiliki gejala kemiripan sehingga membedakannya membutuhkan keahlian dan pengalaman yang khusus. Nah, namun dengan adanya kemajuan teknologi, terutama pada kecerdasan buatan dan deep learning, kita dapat mengotomatisasi proses ini. Nah, salah satu yang sangat menjanjikan adalah dengan menggunakan model deep learning seperti DenseNet 121 ini untuk membantu para petani dalam mendeteksi penyakit padi secara otomatis, lebih cepat dan tentunya lebih akurat. Nah, berikut adalah permasalahan dan tujuan riset ini, yang dimana dalam penelitian ini kita berfokus pada dua hal utama. Nah, yang pertama, masalah yang dihadapi oleh petani dalam mendeteksi penyakit padi secara manual. Dan kedua, bagaimana teknologi deep learning, khususnya DenseNet 121 ini menjadi solusi untuk masalah ini. Nah, penyakit padi yang umum seperti bercak coklat, hawar daun bakteri, blast, tungro dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi petani, bahkan mengurangi hasil panen hingga 70% seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, oleh karena itu, deteksi dini sangat penting agar tindakan yang tepat bisa segera diambil untuk mengatasi penyakit tersebut. Nah, tujuan utama dari penelitian ini adalah menggunakan model DenseNet 121 untuk mengklasifikasikan penyakit padi berdasarkan pada padi digital. Nah, dalam penelitian ini saya sendiri menggunakan 2.400 gambar daun padi yang terbagi menjadi 10 kelas, yang dimana ada 9 penyakit padi dan satu kelas padi yang normal. Nah, selanjutnya untuk gambaran umum metodologi, metodologi ini terdiri dari beberapa tahap utama yang sangat penting untuk memastikan model yang saya buat dapat berjalan baik dan efektif. Nah, tahap pertama adalah tentunya akuisisi data yang diambil dari dataset publik dan data lapangan yang dikumpulkan sendiri. Nah, selanjutnya kami melakukan preprocessing dan augmentasi data untuk memastikan bahwa dataset yang saya gunakan cukup beragam dan
representatif. Nah, model LensNet 121 ini dipilih karena arsitektur yang sangat efisien dalam ekstraksi fiturnya dan sangat cocok untuk tugas klasifikasi gambar. Nah, kemudian kami melatih model dengan dataset yang sudah diproses dan setelah itu kami melakukan evaluasi model menggunakan beberapa metrik akurasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk mengukur seberapa baik model yang akan kami buat atau saya buat. Nah, selanjutnya untuk akuisisi data dan preprocessing, pada tahap ini kami menggunakan dataset daun padi yang terkena penyakit yang tersedia pada Kaggle. Nah, dataset ini terdiri dari beberapa gambar dan eh, kelas dari daun padi yang terinfeksi oleh berbagai jenis penyakit. Nah, gambar-gambar tersebut akan diproses untuk memastikan kualitasnya dengan menghapus gambar yang buram atau duplikat sehingga hanya gambar dengan gejala penyakit yang jelas akan kita gunakan. Nah, dataset tersebut kemudian akan dibagi menjadi dua, yang dimana 80% untuk data train dan 20% untuk data testing. Dengan distribusi kelas, setiap kelasnya akan diatur pada model ini dengan data yang seimbang. Nah, selain itu, untuk meningkatkan keragaman data, saya melakukan augmentasi data seperti rotasi, pembalikan, zoom untuk menghindari overfitting pada model yang akan dibangun. Nah, dapat dilihat pada gambar yang sudah tertera pada layar, teknik-teknik augmentasi data yang saya lakukan. Nah, berikut adalah arsitektur model DenseNet yang akan kami bangun atau yang akan saya bangun. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang DenseNet 121 ini yang kami pilih sebagai model utama dalam penelitian ini. Nah, DenseNet 121 ini menggunakan arsitektur dengan koneksi yang padat antar layar-layarnya. Nah, sehingga setiap layar menerima input dari semua layar sebelumnya. Nah, hal ini memungkinkan model untuk melakukan ekstraksi fitur lebih efisien yang sangat penting dalam klasifikasi gambar yang memiliki ciri-ciri visual yang sangat halus. Nah, untuk menyesuaikan model ini dengan tugas klasifikasi penyakit padi, kami melakukan beberapa modifikasi pada model. Nah, seperti menambahkan lapisan global average pooling, lapisan dense dengan 512 neuron, serta lapisan dropout untuk mencegah overheating. Nah, pada akhirnya lapisan output menggunakan softmax untuk mengklasifikasikan gambar ke dalam salah satu dari 10 kategori penyakit tadi. Nah, berikut adalah hasil dari pelatihan dan optimasi. Nah, proses pelatihan model ini menggunakan transfer learning yang dimana kami memanfaatkan bobot yang telah dilatih sebelumnya pada dataset IMIGNET. Nah, untuk mempercepat proses pelatihan dan menyesuaikan model dengan dataset penyakit padi. Nah, kami menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,001 dan loss function berupa categorical cross entropy. Nah, pelatihan dilakukan selama 30 epoch dengan batch size 32 dan setelah selesai model yang diperoleh adalah model yang dihasilkan ke epoch 30. Nah, meskipun dalam pelatihan ini kami tidak menggunakan mekanisme early stopping atau model checkpoint. Nah, pada grafik model loss dan model akurasi yang ditampilkan pada slide ini menunjukkan model selama pelatihan. Nah, kita melihat bahwa training loss menurun secara signifikan, menunjukkan bahwa model belajar dengan baik selama pelatihan. Nah, namun pada validation loss,
terdapat fluktuasi yang lumayan besar yang bisa menunjukkan perbedaan distribusi antara data pelatihan dan validasi. Nah, selain itu grafik training akurasi menunjukkan peningkatan yang sangat stabil seiring berjalannya epoch. Nah, yang berarti model ini mengenali pola dengan baik meskipun validation akurasi sedikit fluktuatif yang dimana menandakan pada model ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut. Nah, selanjutnya pada slide ini adalah slide kinerja dari model yang telah dibangun. Nah, kita dapat melihat dua komponen utama menilai kinerja model yang telah dibuat. Yang pertama itu confusion metric dan tabel yang menunjukkan precision, recall, dan F1 score untuk masing-masing kelas penyakit padi. Nah, yang pertama itu untuk confusion metric memberikan gambaran yang jelas mengenai beberapa berapa banyak prediksi yang benar dan salah yang dibuat oleh model ini. Nah, dalam confusion metric ini, baris yang mewakili label sebenarnya atau true label dalam kolom menunjukkan prediction atau prediction label oleh model. Sebagai contoh, untuk kelas bacterial leaf blight, salah satu kelas penyakit, model berhasil memprediksi sebanyak 40 sampel dengan benar sebagai bacterial leaf blight. Nah, tetapi ada juga dua sampel yang diprediksi sebagai bacterial leaf spike dan 5 sampel diprediksi salah sebagai bacterial eh, panicle blight. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model sudah cukup baik dalam mengenali beberapa penyakit. Namun, ada kesulitan dalam membedakan penyakit yang memiliki ciri-ciri serupa. Nah, untuk hasil dari precision, recall, dan F1 score, yang pertama itu precision, yang dimana mengukur akurasi prediksi model. Nah, yaitu sejauh mana model hanya memprediksi penyakit yang benar-benar ada. Nah, sebagai contoh, eh, untuk kelas bacterial leaf strike memiliki precision sebesar 0,90, yang dimana menunjukkan bahwa dari semua prediksi bacterial leaf strike 90% di antaranya benar bacterial bacterial leaf strike. Nah, untuk recall yang dimana mengukur kemampuan model dalam deteksi semua sampel dari kelas tersebut. Nah, untuk bacterial leaf strike, recall yang tinggi yaitu 0,92 menunjukkan bahwa model berhasil mendeteksi sebagian besar dari penyakit ini. Nah, untuk F1 score-nya adalah rata-rata harmonis dari precision dari dan recall. Nah, untuk bacterial leaf strike, F1 score sebesar 0,91 menunjukkan bahwa model sangat baik dalam menjaga keseimbangan antara recall dan precision. Nah, selanjutnya dari keseluruhan hasil metrik ini, kita dapat menyimpulkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik pada beberapa kelas, seperti bakterial panicle blight dengan precision 0,98 dan recall 0,87. Nah, namun pada beberapa kelas seperti Blaze memiliki recall 0,57 yang menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan. Nah, secara keseluruhan, akurasi model didapatkan sebesar 0,79. Nah, akurasi ini menunjukkan bahwa model ini cukup baik dalam melakukan klasifikasi penyakit padi. Nah, meskipun ada beberapa kesalahan klasifikasi yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan performa model secara keseluruhan. Nah, selanjutnya sebagai kesimpulan, secara keseluruhan, Densenet ini menunjukkan kinerja memadai untuk klasifikasi penyakit padi.
Nah, namun seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa tantangan yang harus diatasi, terutama membedakan penyakit yang memiliki gejala yang serupa. Nah, misalnya beberapa penyakit seperti Blaise dan brown spot yang sering tertukar. Nah, dan ini memerlukan lebih banyak data pelatihan dan data teknik augmentasi yang lebih beragam untuk memperbaiki model ini. Nah, dengan perbaikan lebih lanjut, dataset file tanning model saya yakin dapat meningkatkan akurasi, kestabilan, dan klasifikasi. Nah, penggunaan model ini dapat membantu petani untuk mengidentifikasi penyakit padi secara lebih cepat dan akurat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan manajemen tanaman dan ketahanan pangan global. Nah, untuk kedepannya, eh, peneliti atau saya sendiri akan terus meningkatkan dataset yang lebih banyak, data tentunya, terutama untuk kelas-kelas yang performanya kurang baik. Nah, selain itu, kami juga berencana untuk melakukan fine tuning untuk parameter model untuk menggunakan teknik-teknik regularisasi untuk mengurangi kesalahan klasifikasi, khususnya pada penyakit yang sulit dibedakan. Nah, dengan meningkatkan akurasi model, saya berharap dapat diterapkan secara langsung di dalam pertanian untuk membantu petani di Indonesia ataupun di mana di seluruh dunia dalam menghadapi penyakit padi yang terus berkembang. Nah, demikian yang saya dapat sampaikan pada penelitian ini. Terima kasih ya sudah menyaksikan presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dan kekurangan dalam presentasi eh, kali ini. Nah, akhir kata saya tutup dengan terima kasih.